Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita sedikit tentang hadis Rasulullah. Dari Imam Muslim meriwayatkan hadis yang disampaikan dari Ubay, dari Bashir bin Muhadir, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya mengungkapkan kisah ini. Bagi seseorang yang sudah dicelup dalam keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat, apapun resikonya, apapun akibatnya, ia akan tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seseorang yang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak, apabila ia takut kepada Allah, apabila ia menginginkan taubat kepada Allah, resiko apapun, seorang mukmin akan tidak pernah gentar, tidak akan pernah mundur satu langkah pun untuk mengungkapkan penyesalan rasa taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman sekarang ini banyak justru orang yang melakukan kesalahan justru bersembunyi di dalam kesalahan dan menunjuk kepada orang lain untuk mewakilinya untuk melakukan kesalahan. Sehingga banyak terjadi pembiasan, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Padahal Rasulullah SAW pernah terjadi yang saya sampaikan dalam hadis tersebut. Pernah datang kepada beliau Ma'id bin Malik, datang kepada Rasulullah SAW, dan ia berkata, "Ya Rasulullah, kami telah melakukan kesalahan, kami telah melakukan perzinahan, tolong bersihkan kami ya Rasulullah." Rasulullah mendengar hal tersebut, menolak dan berpaling, sehingga Ma'id bin Malik pergi. Esok harinya Ma'id bin Malik datang lagi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, tolong engkau bersihkan aku dari segala dosa yang telah aku lakukan ya Rasulullah." Rasulullah sambil memandang dan meminta Ma'id bin Malik untuk kembali. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Namun setelah kepergian Ma'id bin Malik, Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, "Coba tolong engkau selidiki, apakah Ma'id bin Malik ini ada gangguan jiwa, ada kekurangan di dalam dirinya? Apakah ia termasuk orang yang cara berpikirnya tidak baik? Atau dia termasuk orang yang memang sudah lupa akan masa lalunya? Apakah Ma'id bin Malik normal cara berpikir maupun tindakannya?" Para sahabat setelah menyelidiki dan menyampaikan kepada Rasulullah, maka yang disampaikan oleh para sahabat bahwa Ma'id bin Malik adalah orang yang normal. Ma'id bin Malik tidak terbelakang mental. Ma'id bin Malik bukan orang yang mempunyai gangguan jiwa. Kemudian pada hari ketiga, Ma'id bin Malik datang lagi kepada Rasulullah dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, tolong engkau bersihkan aku daripada segala dosa. Aku telah melakukan perzinahan." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ma'id bin Malik, "Wahai Ma'id bin Malik, apakah kamu menyesali atas semua dosa-dosa kamu?" Ma'id bin Malik menjawab, "Iya." "Apakah kamu punya gangguan jiwa?" Ma'id bin Malik mengatakan, "Tidak." "Apakah kamu normal cara berpikir kamu?" Ma'id bin
kembali meminta Ma'id bin Malik pulang. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Maka datang kali yang keempat setelah Ma'id memohon kepada Rasulullah agar ia dibersihkan dari segala dosa-dosa yang telah ia lakukan, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat menggali lubang dan Ma'id bin Malik dihukum rajam. Dan setelah itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mensolatkannya. Itulah salah satu dari percikan iman. Apabila seorang hamba Allah melakukan kesalahan kemudian dia sadar dan dia bertaubat dan dia memohon ampun kepada Allah, dia berani untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Setelah kemunculan Ma'id bin Malik, maka datang lagi seorang wanita dari kampung Ghamidi yang menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, telah engkau sucikan aku ya Rasulullah. Aku telah melakukan zina." Rasulullah berpaling dan mengusir wanita Ghamidi tersebut. Hari selanjutnya datang lagi wanita tersebut dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mudah-mudahan dengan engkau mengusir aku dari tempatmu adalah bagaimana setelah engkau mengusir Ma'id bin Malik." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau telah hamil?" Maka wanita tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya telah hamil." Maka peliharalah kehamilanmu sampai dengan kamu melahirkan. Rasulullah kembali menolak dan menyuruh untuk wanita tersebut sampai dengan melahirkan. Setelah wanita tersebut melahirkan, ia datang lagi kepada Rasulullah sambil menggendong bayinya dan berkata kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melahirkan, tolong engkau sucikan aku ya Rasulullah dari dosa yang pernah aku lakukan dahulu." Rasulullah melihat dan mengatakan, "Apakah engkau menyusui bayimu?" Kata wanita tersebut, "Iya ya Rasulullah, saya telah menyusui bayiku." Maka jawab Rasulullah, "Tolong kamu susui sampai dia tidak menyusui lagi." Maka wanita Ghamidi itu pergi kembali. Setelah wanita itu menyusui selesai, artinya anaknya telah disapi dan bisa hidup tanpa dengan menyusui, datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku telah aku sapi, anakku sudah tidak menyusui lagi, dan inilah anakku," sambil ia membawa sepotong roti, bahwa anak ini sudah bisa memakan roti ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil bayi tersebut dan menyerahkan kepada salah satu sahabatnya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menggali lubang dan wanita tersebut dimasukkan ke dalam lubang, karena wanita adalah sebatas dadanya dikubur. Kemudian diperintahkan orang-orang yang berlalu lalang untuk melemparkan wanita tersebut dengan batu, dan salah satunya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sambil melemparkan batu dan dia berucap dengan caci maki, dan caci makinya terdengar oleh Rasulullah. Pada saat darah muncrat mengenai wajahnya, Rasulullah berkata, "Wahai Khalid, hati-hatilah dengan mulutmu, jangan kau mencaci maki, karena wanita itu apabila diterima taubatnya oleh Allah yang demi nyawaku berada di tangan Allah, wanita itu terampuni dosa-dosanya." Setelah
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang mukmin sejati yang sudah dicelup di dalam keimanan yang sangat luar biasa, berani mengambil resiko apapun atas kesalahannya. Dan di sini saya menyampaikan bukan tentang hukum zinahnya, tetapi bagaimana seorang hamba Allah yang bertaubat, yang merasa bersalah, dia akan kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Dia tidak akan pernah ragu, dan dia tidak akan pernah putus asa, dan dia tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk bertobat kepada Allah, untuk selalu beristighfar kepada Allah. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan kezaliman, orang yang sering mengambil hak orang lain, orang yang sering menyakiti orang lain, orang yang sering memfitnah orang lain, yang bersumpah dengan sumpah palsu. Maka hati-hatilah bahwa apabila kita tidak segera bertaubat kepada Allah, Allah akan menjadikan orang-orang yang demikian adalah merasakan neraka jahanam yang sangat pedih. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 24, "Mumatti'uhum qalila summa natarruhum ila azabin ghalidh." Kami akan membiarkan mereka bersenang-senang sebentar. Natarruhum, dan aku paksa mereka untuk merasakan azabin ghalidh, azab yang teramat pedih, azab yang teramat berat. Oleh karena itu, berhati-hatilah di zaman era globalisasi ini, di zaman digital ini. Segala bentuk info yang kita terima seringkali yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah, agar kita dijauhkan dari segala kekurangan, kehilafan, kealpaan, dan juga daripada kesalahan yang akan membuat kita merugi di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.